Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulia Arsananda, nomor induk mahasiswa 42024040003, program studi Teknik Multimedia kelas 2A. Jadi di sini saya akan mempraktekkan penggunaan properti border pada CSS untuk memenuhi tugas mata kuliah web design. Jadi pada properti border yang kita gunakan atau yang kita praktekkan sekarang yaitu ada beberapa seperti border width, border top width, border right width, border butt width, border left width, border color, border style, border top, border right, border bottom, dan border left. Selanjutnya kita akan masuk pada codingannya. Baiklah, tag pembuka untuk CSS yaitu ialah style. Jadi sini di bawah head, teman-teman bisa ketikkan ini style. Nah, ini. Oke. Jadi teman-teman mengisinya di sini. Jadi untuk penggunaannya kita dapat menggunakan 3 macam, yaitu tag HTML, kelas, dan ID. Untuk penggunaan kali ini saya menggunakan kelas, di mana ciri khas kelas yaitu diawali dengan tanda titik. Kita akan memulainya. Titik, kemudian nama kelasnya. Di sini karena border, ya terserah sih sebenarnya namanya apa. Jadi di sini saya memberinya B1. Ya. Kemudian kurung kurawal buka dan tutup. Kemudian teman-teman di sini ketikkan border. Nah, seperti ini. Nah, untuk pada border ini kegunaannya yaitu untuk memberikan garis di sekitar elemen, di tepi-tepinya, di sampingnya, di atas, di bawah, pokoknya di sekitar elemen. Nah, untuk value dalam border ini kita itu bisa mengisikan seperti width, kemudian style, kemudian color. Kita bisa masukkan ke dalam border ini karena border ini mencakup semua keseluruhan. Nah, untuk contoh kali ini saya akan memasukkan yaitu width-nya ataupun ketebalannya yaitu 25 px. Kemudian stylenya di sini saya sebenarnya untuk style itu ada banyak seperti solid, dasar, itu sebenarnya banyak. Jadi untuk kali ini saya menggunakan dotted. Dotted itu maksudnya itu stylenya itu garisnya itu putus-putus. Jadi di sini dotted. Nih. Kemudian untuk colornya saya di sini menggunakan warna blue. Kemudian untuk pemanggilannya kita bisa masuk ke di sini di body. Kemudian kalian ketikkan seperti ini. Kemudian di sini kita tulis kelas. Ini. Kemudian nama kelas yang tadi kita buat yaitu B1. Kemudian apa isi teksnya? Di sini karena ini border jadi kita ketikkan border. Kemudian singkat. Dan di sini kita open in browser. Nah, gini dia jadinya. Untuk ketebalannya atau width-nya dia itu 25 px, dan untuk stylenya dia itu dot ataupun titik yang putus-putus, garis berupa titik putus. Kemudian warnanya yaitu blue. Jika di sini kita ganti solid, jadi dia akan berubah juga. Lalu kita refresh. Nah, seperti ini pengaplikasiannya. Untuk properti yang kedua yaitu border width, di mana border width ini kegunaan atau fungsinya yaitu untuk mengatur ketebalan suatu garis di sekitar elemen. Nah, width ini itu ini width itu untuk mengatur ketebalan, hanya ketebalan, tidak termasuk style. Itu lain lagi, color, style itu berbeda. Jadi border width ini lebih spesifik kepada ketebalan, mengatur ketebalan. Masih sama, kita menggunakan kelas dengan nama B2, dilainkan ya, dibedakan.
kemudian kurung kural buka dan tutup. Kemudian di sini teman-teman ketikkan border width. Nih ada, tinggal lagi diklik. Kemudian di sini teman-teman isikan mau ketebalannya tuh berapa. Jadi di sini saya 25 px, saya samakan. Lalu simpan. Kemudian di sini masih sama caranya. Nih. Sini kelas, nama kelas yang kita buat yaitu B2, dan di sini teman-teman bisa isikan border width, lalu save. Nah, kenapa bordernya tidak terlihat? Padahal harusnya dia tuh ketebalannya tuh seperti ini kan. Mengapa tidak terlihat? Nah, teman-teman bisa atasinya yaitu dengan mengetikkan di sini di atas atau di bawah terserah. Jadi di sini teman-teman ketikkan border style. Nah, ini dia border style. Untuk border stylenya di sini saya ketikkan solid ya, yang biasa. Lalu simpan. Nah, kan? Karena border width ini tidak akan berfungsi jika tidak ada border style. Jadi pastikan setiap mulai apapun ya harus ada border stylenya. Karena setiap properti itu tidak akan berfungsi jika tidak ada border stylenya. Baiklah, untuk properti yang ketiga yaitu border top width, di mana border top width ini berfungsi untuk mengatur ketebalan hanya di bagian atas, di bagian sisi atasnya saja. Baiklah, jadi kita akan praktekkan. Masih di awal, menggunakan kelas ketiga. Kemudian kita ketikkan border, jangan lupa border style dulu. Terserah di atas atau di bawah sama saja. Kemudian border top width nih. Lalu teman-teman bisa isikan di sini terserah. Di sini saya menggunakan 25 px. Nah, untuk ya sekilas info ya teman-teman, untuk value pada border width ini ataupun border top width ini, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Itu yang pertama dengan pemberian nilai secara spesifik, yaitu dengan angka misal 100 px ataupun 25%, itu teman-teman bisa melakukannya dan lainnya. Kemudian yang cara yang kedua yaitu dengan penggunaan kata kunci, itu seperti thin, yang artinya bordernya itu kecil, garisnya itu kecil. Lalu ada juga medium, yaitu border ataupun garis sedang. Kemudian ada juga thick, yaitu border atau garisnya itu tebal. Nah, tapi untuk di sini saya menggunakan itu ya, nilai spesifik atau dengan pemberian nilai seperti ini. Nah, jika sudah kita masukkan di sini lagi untuk melihatnya ya. Sini kelas, lalu masukkan nama kelas yang kita buat ketiga. Lalu di sini kita beri agar terlihat border top ya. Lalu save. Nah, bisa teman-teman lihat ya perbedaannya. Nah, untuk border width ini itu untuk keseluruhan, garis secara keseluruhan. Sedangkan border top width ini hanya untuk di bagian atas saja, garis, mengatur ketebalan di garis bagian atas saja. Nih, seperti ini. Oke, kita masuk ke properti yang keempat, yaitu border right width. Di mana border right width ini mengatur ketebalan garis di bagian sisi kanan saja. Hampir sama dengan border top width, cuman bedanya ini tuh mengatur, tadi kan top width kan di atas, jadi ini tuh di bagian samping kanan. Nih, kita akan contohkan. Masih diawali dengan, masih menggunakan kelas B4, kemudian kurung kural buka dan tutup.
Kemudian di sini jangan lupa mengetikkan border style ya. Kemudian border border right width. Kemudian kita isikan sama 25px. Kemudian kita panggil di sini kelas. Ini apa nih? Lalu kita masukkan kelas yang kita buat tadi, yaitu B4. Lalu di sini kita beri pertanda ya, kita beri tanda agar kelihatan. Nah, kita save, kemudian kita refresh browsernya. Nah, garis di atas, samping kiri dan bawah itu standar karena kita di sini mengatur ketebalan di bagian kanan saja. Itu, nah ini dia ketebalannya, yaitu 25px. Hampir sama dengan yang atas tadi, yang border top white, cuman bedanya ini tuh di belah kanan karena right. Oke, kita masuk kepada properti yang kelima, yaitu border bottom width. Masih diawali dengan kelas B5. Kemudian kurung-kurung buka dan tutup. Lalu di sini jangan lupa ya, border style solid, kita memakai standar saja. Untuk variasinya itu bisa teman-teman sesuaikan saja dengan kemauan. Lalu di sini kita ketikkan border bottom. Nah ini dia border bottom width, dimana border bottom width ini mengatur di bagian bawah, ketebalan garis di bagian bawah. Tadi kan atas kanan, sekarang tuh bawah karena dia bottom width, ketebalan di bagian bawah. Kita berikan juga 25px. Kemudian kita panggil seperti ini. Kemudian di sini kelas, nama kelas yang kita buat tadi. Kemudian kita beri tanda agar dapat dibedakan. Save, kemudian refresh browsernya. Ini atas, ini kanan, dan ini yang bawah. Bisa dilihat kan perbedaannya. Lalu kita masuk ke properti yang ke-6, yaitu border left width, dimana border left width ini mengatur ketebalan garis ataupun border itu di bagian belah kiri, di sisi sebelah kiri, hanya sisi sebelah kiri. Ingatkan ya teman-teman, hanya sebelah kiri. Dimulai dengan kelas juga, kita beri di sini B6, kurang-kurang buka dan tutup. Kemudian jangan lupa pokoknya jangan lupa border style. Kemudian border left width. Nih, untuk ukurannya kita samakan saja agar rapi. Kemudian kita panggil sama seperti yang awal tadi juga. Kemudian kita ketikkan kelas di sini. Sini B6 kayak kita ingin memanggil yang ini. Kemudian kita beri tanda agar dapat dibedakan. Border left. Nah, Ctrl S untuk simpan, kalau untuk save, kemudian refresh. Nah, bisa teman-teman lihat kan yang ini, atas, kanan, bawah, dan kiri.
Nah, untuk properti yang ketujuh yaitu properti color. Nah, untuk color ini pasti teman-teman sudah tidak asing, di mana properti border color ini digunakan untuk mengatur warna pada garis ataupun border di sekitar elemen. Nah, untuk color ini, baiklah, kita contohkan ya. Masih sama kelas juga, B7, kurung kural buka dan tutup, kemudian border style. Nih, di sini solid ya. Kemudian border color. Nih, border color. Untuk warna di sini bebas. Untuk warna di sini saya warna sky blue. Nah, ini dia. Lalu kita panggil sama seperti yang awal-awal juga. Di sini kelas yang kita buat B7. Lalu di sini kita beri border color, save, kemudian refresh. Nah, terlihat kan? Ini tuh warna standar yang tidak diberi warna, ataupun dia tuh akan default hitam. Nah, untuk yang pemberian warna ini sky blue untuk border color. Oke, properti yang ke-8 yaitu border style. Di mana border style ini kita itu dapat memberikan variasi ataupun style pada border yang ingin kita gunakan. Nah, untuk border style ini value-nya itu ada banyak. Yang pertama ya itu pasti solid. Yang saya pakai nih solid, kebanyakan solid. Karena solid itu yang paling umum. Lalu kemudian ada dust, ada dot, ada ya banyak lah pokoknya. Seperti yang awal ini tadi. Nah, ini juga termasuk border style. Itu dot, itu titik-titik garis berupa titik yang terputus. Ada juga dash, yaitu ada garis yang garis putus ya. Terus ada juga double, yaitu garisnya itu double tapi putus juga. Nah, lalu untuk properti yang ke-8 masih sama, kita menggunakan kelas juga. Di sini B8, terus kurung buka dan tutup, terus kita ketikkan border style. Nah, ini dia. Nah, di sini saya hanya menggunakan banyak. Ada dot, ada inherit, ada initial, ada revert, ada onset, ada hidden, ada dash, ada double, ada groove. Dan di sini saya hanya menggunakan solid ya, yang kebanyakan dipakai. Lalu simpan dan kita panggil di sini. Sama, kita ketikkan kelas, kemudian B8, terus di sini kita border style, save. Nah, ini dia. Mengapa sih tidak tebal? Karena width-nya tuh tidak diatur, ketebalannya itu tidak diatur. Ini hanya mengatur border style ataupun variasi dari border yang kita gunakan. Properti yang ke-9 yaitu border top. Jadi border top ini kita gunakan untuk kita itu mengatur variasi ataupun ketebalan warna itu di bagian atas saja, di border ataupun garis di bagian atas saja, hanya di bagian atas, spesifiknya tuh ke atas. Sedangkan garis yang lain seperti kanan, kiri, dan bawah itu tidak terpengaruh, hanya di bagian atas. Baiklah, kita contohkan. Jadi di sini B9, lalu kurung buka dan tutup. Kemudian kita di sini jangan lupa ya, guys. Style, border style. Sini kita pakai solid saja. Kemudian di sini border top. Nah, yang ini. Nah, untuk border top ini di sini saya untuk sebagai contoh
Jadi saya di sini menggunakan width ataupun ketebalannya itu 25 px sama. Kemudian gayanya itu solid sama solid. Terus untuk warnanya saya di sini menggunakan warna blue. Only blue. Terus kita panggil di sini sama seperti yang lain. Kelas B berapa tadi itu? B9. Kemudian kita beri pertanda agar tidak tertukar. Bertop. Simpan. Nah, kan hanya di atas, sedangkan sisanya itu bordernya itu solid. Karena ini, jika teman-teman yang bagian ini tidak teman-teman berikan border stylenya itu solid, maka garis kanan kiri bawah ini tidak akan terlihat. Nih, sebagai contoh saya hapus ya. Kemudian saya save, kemudian di sini saya refresh. Nah, tidak ada kan, karena di sini itu kosong, ibarat kita tuh hanya memodifikasi di bagian atas saja, sedangkan kanan kiri bawah itu tidak terubah ataupun tidak terpengaruh. Oke, lanjut yang ke-10 yaitu border right. Border right ini sama seperti border top, cuman dia itu di bagian sisi kanan. Nah, sama seperti ini dalam mengatur right width, itu lebih spesifik ya teman-teman, dimana ada yang atas, ada yang kanan, kiri, bawah, itu lebih, pokoknya tuh pun ada kata-kata top berarti dia itu atas, kemudian right itu berarti kanan, only kanan, hanya kanan, pokoknya begitulah ya. Kemudian kita masuk ke properti yang ke-10 yaitu border right. B masih diawali dengan kelas 2, kemudian B10 kurung kural buka dan tutup, kemudian kita ketikkan di sini masih sama border style juga. Kemudian border right. Nih. Sini untuk isinya sama. Saya mengisinya dengan ketebalan 25 px, kemudian dengan style solid. Kemudian untuk warnanya di sini saya menggunakan warna merah, red. Nah, kemudian kita panggil sama seperti yang itu. B10 yang di sini save. Nah, kan dia hanya mengatur atau memodifikasi di bagian sebelah kanan saja. Kemudian properti yang ke-11 yaitu border bottom. Di mana border bottom ini hanya memodifikasi ataupun mengubah border ataupun garis di bagian bawah saja, hanya bawah. Yang lainnya, garis yang lainnya seperti atas, kiri, kanan itu tidak terpengaruh. Baiklah, B11 kurung buka tutup, kemudian border style sama solid, kemudian border bottom. Nah, ini dia. Sama, kita isinya 25 px juga, kemudian solid. Sini saya ingin warna mungkin sedikit hijau kebiruan, turquoise nih, Tosca. Kemudian kita panggil di sini kelas, namanya itu B11. Kemudian di sini border bottom.
save, kemudian refresh. Nah, kan bisa teman-teman lihat perbedaannya, top, right atau kanan, kemudian bottom atau bawah. Nah, untuk yang terakhir yaitu border left ataupun mengatur atau memodifikasi garis di bagian kiri. Hanya kiri. Ingatkan ya teman-teman, hanya kiri. Spesifiknya itu ke belah kiri. Dan yang lainnya itu tidak terpengaruh seperti atas, bawah, kanan itu tidak terpengaruh, hanya kiri. Nah, sama kelas juga diawali dengan tanda titik, kemudian B12 kurung kepala buka dan tutup, kemudian di sini border style solid, kemudian border left sama 25px solid dan sea green warna hijau laut. Kemudian kita panggil. Save, kemudian refresh. Nah, ini dia. Bisa teman-teman lihat kan, yang ini untuk property border, yaitu keseluruhan, dia itu memodifikasi, memberikan garis di keseluruhan. Kemudian border width, di mana border width ini mengatur ketebalan di keseluruhan garis. Sedangkan border top width hanya mengatur ketebalan di atas, di garis yang atas. Sama juga right width, yaitu di bagian kanan. Lalu bottom width di bagian bawah, ketebalan di bagian bawah. Kemudian left width di bagian kiri. Kemudian ada border color, di mana mengatur warna border. Ada juga border style, nih mengatur style ataupun variasi border yang kita gunakan. Kemudian ada border top, yaitu memodifikasi atau variasikan border hanya di bagian atas. Kemudian yang border right ini hanya di bagian kanan, hanya kanan, only kanan. Border bottom hanya di bagian bawah. Kemudian border left hanya di bagian kiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.